Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Ramli. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas seputar pemahaman tentang integrasi Islam dan pengetahuan. Nah, yang pertama kita akan membahas definisi dan tipologi integrasi sains dan agama. Dalam wacana sains dan agama, integrasi dalam pengertian generiknya adalah usaha untuk memadukan sains dan agama. J. Sudarminta SJ pernah mengajukan apa yang disebutnya integrasi yang valid, tetapi pada kesempatan lain mengkritik integrasi yang naif atau istilah yang digunakannya untuk menyebut kecenderungan pencocok-cocokan secara dangkal ayat-ayat kitab suci dengan temuan-temuan ilmiah. Nah, fenomena ini hampir mirip dengan istilah bucalisme, yang merupakan sikap defensif apologetik sebagian intelektual muslim. Dengan demikian, upaya untuk menghubungkan dan memadukan antara sains dan agama tak harus berarti menyatukan atau bahkan mencampur adukan, karena identitas atau watak dari masing-masing kedua entitas itu tak mesti hilang, atau sebagian orang bahkan akan berkata harus tetap dipertahankan. Jika tidak, mungkin saja yang diperoleh dari hasil hubungan itu bukan ini dan bukan itu, dan tak jelas lagi apa fungsi dan manfaatnya. Integrasi yang diinginkan adalah integrasi yang konstruktif. Hal ini dapat dimaknai sebagai suatu upaya integrasi yang menghasilkan kontribusi baru untuk sains dan agama yang dapat diperoleh jika keduanya tidak terpisahkan. Dalam kasus paradigma epistemologi Islam, integrasi antara agama dan sains adalah sesuatu yang mungkin adanya karena didasarkan pada gagasan keesaan atau tauhid. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan studi tentang alam dianggap terkait dengan konsep tauhid, seperti juga semua cabang pengetahuan lainnya. Secara normatif, sejak awal diwahyukannya Al-Quran melalui surah Al-Alaq ayat 1-5, sudah tergambar bahwa konstruksi pengetahuan dalam Islam dibangun di atas nilai-nilai tauhid. Dari ayat-ayat yang pertama turun tersebut terlihat bahwa ada perintah untuk membaca yang merupakan proses pencapaian ilmu pengetahuan dengan rambu-rambu atas nama Tuhan, sehingga proses pencapaian ilmu pengetahuan semestinya ekuivalen dengan proses makrifat Tuhan, makrifat kepada Tuhan. Di samping itu, keberagaman dalam Islam dikenal adanya 3 dimensi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Pada tahap iman, seseorang meyakini dan mempercayai sepenuhnya kehadiran Tuhan. Melalui keyakinan ini, seseorang kemudian memasuki dimensi Islam, yaitu patuh menjalani syariat agama yang memuat hukum-hukum dan peraturan serta tata cara dalam ibadat dan muamalat sebagai perintah dari Tuhan yang diyakininya itu. Dengan menjalankan syariat agama pada dimensi kedua ini, seseorang diharapkan dapat memasuki dimensi berikutnya, yaitu ihsan. Dimensi ini adalah sebagai aktualisasi diri manusia yang didasarkan pada hubungannya yang intens dengan Tuhan secara pribadi, menerima amanatnya sebagai wakilnya untuk kemudian melaksanakan tugas kekhalifahan, yakni memakmurkan, mensejahterakan, dan menyelamatkan kehidupan mereka di muka bumi. Jika direnungkan lebih dalam, maka ketiga dimensi keagamaan di atas dapat mengembangkan dunia keilmuan. Dimensi iman dapat berkembang ilmu ketuhanan dan ilmu hakikat semua yang ada, sehingga bisa melahirkan ilmu filsafat atau hikmah. Untuk selanjutnya, kita akan membahas konsepsi integrasi agama dan pengetahuan. Dalam pandangan Islam, sains dan agama memiliki dasar epistemologis yang sama, dan tujuan pengetahuan yang diwahyukan maupun pengetahuan yang diupayakan adalah mengungkapkan ayat-ayat Tuhan dan sifat-sifatnya kepada umat manusia. Al-Quran memperingatkan umat manusia bahwa kajian tentang alam hanya dapat membawa manusia dari penciptaan kepada Sang Pencipta.
Jika manusia memiliki modal iman kepada Tuhan, firman Allah, katakanlah, perhatikan apa saja yang ada di langit dan bumi. Tidaklah bermanfaat kekuasaan Allah dan Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Dengan dasar ini, maka jika seseorang ilmuwan mendekati alam dengan iman kepada Tuhan, imannya akan diperkuat oleh kegiatan dan temuan-temuan ilmiahnya. Jika tidak demikian, maka kajian tentang alam tidak dengan sendirinya akan membawanya kepada Tuhan. Kejadian kealaman hanya dapat membawa orang kepada Tuhan jika kerangka-kerangka metafisiknya bersesuaian. Selama ini, di kalangan Islam telah terjadi suatu pandangan yang membedakan antara ilmu-ilmu keislaman di satu sisi dengan ilmu-ilmu umum di sisi lain. Ada perlakuan diskriminatif terhadap dua jenis ilmu tersebut. Umat Islam seolah terbelah antara mereka yang berpandangan positif terhadap ilmu-ilmu keislaman sambil memandang negatif yang lainnya, dan mereka yang berpandangan positif terhadap disiplin ilmu-ilmu umum sembari memandang negatif terhadap ilmu-ilmu keislaman. Kenyataan itu telah melahirkan pandangan dan perlakuan yang berbeda terhadap ilmuwan. Dari konteks yang melatari munculnya ide integrasi keilmuan tersebut, maka integrasi keilmuan pertama dapat dipahami sebagai upaya membangun suatu pandangan dan sikap yang positif terhadap kedua jenis ilmu yang sekarang berkembang di dunia Islam. Untuk pembahasan selanjutnya, mungkin saya akan dibantu oleh satu teman saya yang bernama Kak Sinta Nuria, dan kepada Kak Sinta Nuria, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kariska. Dan selanjutnya saya, Sinta Nuriyah, akan membahas tentang Al-Quran sebagai epistemologi integrasi agama dan sains. Dalam pandangan para ilmuwan dewasa ini, agama dan sains memiliki perbedaan yang sangat jauh dan sukar dipertemukan. Perbedaan pada objek kajian berdampak pada cara pandang. Agama menggarap bidang metafisik, sementara sains memfokuskan diri pada alam empirik. Agama bersumber dari Tuhan, sementara sains dari alam. Agama didekati dengan metode deduktif normatif, sementara sains induktif dan rasional. Ukuran agama, mukmin atau kafir, sedangkan sains benar atau salah. Amsal Bahtiar menilai bahwa cara pandang para saintis seperti di atas menunjukkan bahwa hampir tidak ada titik temu antara agama dan sains. Walaupun ada, namun dalam aspek yang sangat umum, yaitu subjek kajiannya sama-sama manusia. Al-Quran merupakan sumber intelektualitas dan spiritualitas Islam. Ia merupakan sumber dasar bukan hanya bagi agama semata, tetapi juga bagi semua jenis pengetahuan. Al-Quran merupakan sumber inspirasi bagi manusia memperoleh pengetahuan dengan berbagai cara dan sumber. Tetapi, semua pengetahuan pada akhirnya berasal dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Hal ini sangat logis, karena Tuhan telah memberikan potensi besar berupa akal dan pikiran ke manusia untuk mencari dan menemukan ilmu pengetahuan. Kemudian, Islam membingkainya dengan spirit tauhid dan moral, sehingga kelahiran sains dan teknologi mengambil posisi sebagai penopang kebenaran wahyu. Agama dan sains dalam pandangan Islam merupakan entitas yang saling melengkapi, yaitu untuk tercapainya tujuan hidup yang benar di dunia dan berimplikasi benar pula di akhirat. Kedua hal ini tidak boleh bertentangan karena sains dalam pandangan Islam tidak bebas nilai. Karena ia tidak bebas nilai, maka nilai-nilainya dapat dipertemukan dalam dimensi tauhid ilahiyah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Kemajuan peradaban ini ditandai dengan revolusi ilmiah yang terjadi secara besar-besaran di dunia Islam. Para cendekia pun bermunculan dalam berbagai disiplin pengetahuan.
baik dalam bidang agama maupun non-agama atau pengetahuan umum. Tidak hanya menyangkut permasalahan fikih dan teologi, tetapi juga dalam bidang filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, dan lain sebagainya. Dalam bidang hukum, dikenal beberapa ulama besar yang mazhab mereka diikuti oleh sebagian besar umat Islam di dunia hingga sekarang. Namun, kegemilangan peradaban umat Islam tersebut pada saat ini telah berlalu dan hanya menyisakan nostalgia keindahan sejarah. Sedikit demi sedikit, umat Islam mulai mengalami kemunduran dan kelemahan di berbagai bidang. Dimulai dengan terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam dan saling berebut kekuasaan di kalangan kerajaan yang mengakibatkan merosotnya kekuasaan khalifah serta melemahnya posisi umat Islam sampai akhirnya terjadi tragedi yang menjadi catatan hitam dalam sejarah. Setelah umat Islam mengalami kemunduran sekitar abad 13-20 Masehi, pihak barat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya dari Islam, sehingga ia mencapai masa Renaissance. Ilmu pengetahuan umum atau sains berkembang pesat di barat, sedangkan ilmu pengetahuan Islam mengalami kemunduran yang pada akhirnya muncullah dikotomi antara dua bidang ilmu tersebut. Saat ini telah muncul kesadaran bahwa paradigma ilmu pengetahuan yang telah terpengaruh oleh sekularisme, materialisme, dan humanisme telah menjadi pengetahuan modern menjadi kering dan kehilangan nilai-nilai tauhid dan teologis. Baik, selanjutnya yaitu tentang sejarah Islamisasi ilmu pengetahuan. Hilangnya aspek kesakralan dari konsep ilmu umum serta sikap keilmuan muslim yang defensif menyebabkan terjadinya stagnasi. Hal ini berbahaya bagi perkembangan keilmuan Islam. Karena itu, muncullah sebuah gagasan untuk mempertemukan kelebihan-kelebihan di antara keduanya, sehingga lahir keilmuan baru yang modern, tetapi tetap bersifat religius dan bernafaskan tauhid. Gagasan ini kemudian dikenal dengan istilah Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya telah berlangsung sejak permulaan Islam hingga zaman kita sekarang ini. Wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi secara jelas menegaskan semangat Islamisasi ilmu pengetahuan. Contohnya dapat dilihat pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada sekitar abad ke-8 Masehi, pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, proses Islamisasi ilmu ini berlanjut secara besar-besaran, yaitu dengan dilakukannya penerjemahan terhadap karya-karya dari Persis dan Yunani yang kemudian diberikan pemaknaan ulang disesuaikan dengan konsep agama Islam. Selain itu, pada tahun 30-an, Muhammad Iqbal menegaskan perlunya melakukan proses Islamisasi terhadap ilmu pengetahuan. Dalam bukunya The Reconstruction of Religion Talk in Islam, beliau menyadari bahwa Islam yang dikembangkan oleh Barat telah bersifat ateistik, sehingga bisa menggoyahkan akidah umat. Sehingga beliau menyarankan umat Islam agar mengkonversikan ilmu pengetahuan modern atau melakukan rekonstruksi pemikiran. Ide Islamisasi ilmu pengetahuan ini dimunculkan kembali oleh Sheikh Hussein Nasr, pemikir Muslim Amerika kelahiran Iran. Beliau menyadari akan adanya bahaya sekularisme dan modernisme yang mengancam dunia Islam. Karena itulah beliau meletakkan asas untuk konsep sains Islam dalam epistemologis, ontologi, maupun aksiologis melalui karyanya Science and Civilization in Islam, Islamic Science, dan Islamic Art and Spirituality. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan oleh Syed M. Naqib Al-Atas asal Malaysia dalam proyek Islamisasi yang mulai diperkenalkan pada konferensi dunia mengenai pendidikan Islam yang pertama di Mekah pada tahun 1977. Adapun versi lain yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan pertama kali dilontarkan oleh Ismail Roji Al-Faruqi.
seorang ilmuwan kelahiran Palestina yang bermukim di Amerika. Ia melontarkan ide Islamisasi ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan pendirian sebuah lembaga penelitian International Institute of Islamic Thought. Cukup sekian dari kami, mohon maaf jika masih banyak kekurangan karena kami masih sama-sama belajar. Jika ada kritik saran dari teman-teman akan kami terima. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share jika merasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.